Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Ya, pengumuman untuk kawan-kawan di YouTube, tadi saya kena strike, jadi itu dolarnya merah. Jadi untuk sementara waktu publiknya saya ganti menjadi privat sampai saya potong itu lagunya sampai dia kembali normal. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan yang di YouTube. Banyak kali mic-mu, ya betul mic-ku banyak. Yang ini untuk TikTok, yang ini untuk si apa namanya ini, si YouTube sama Facebook. Kalau aku pakai satu, berarti aku harus menyiarkan ulang di sini ya. Kadang suara di sini kurang 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 apa kawan, kurang berkualitas lah suara saya di di TikToknya. Makanya saya pakai ini kecuali nanti sudah ada yang masuk baru. Dan yang kedua alasannya biar keren. Karena keren kawan, dua mic-ku. Ngapain kalian? Tidak boleh iri ya. Jangan ada yang iri. Karena selama ini semua iri kepada saya pendebat-pendebat itu. Nah, oke lah kawan-kawan. Tanpa memperpanjang cerita. Saya mau memulai cerita kita ini. Ya, bahwa, oh yang ini sebelah sini ya. Oh ya kanan. Oh ya kananku. Oh ya. Judul yang saya buat kali ini adalah bahwa Ibrahim bukan Abraham. Abraham bukan Ibrahim. Tujuan saya membuat ini saya disclaimer dulu. Agar masing-masing kita meyakini hal-hal yang benar. Kawan-kawan Islam sudah saatnya kalian juga meyakini bahwa Ibrahim bukan Abraham. Demikian juga kawan-kawan Kristen kalian juga meyakini bahwa Abraham bukan Ibrahim seperti kita meyakini Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Pemerintah aja sekarang sudah mengganti hari kenaikan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus ya. Hari kenaikan Yesus Kristus, hari wafatnya Yesus Kristus. Kenapa? Karena itulah tuntunan dari Al-Quran. Maka biarkanlah yang mati itu adalah Yesus, jangan kalian buat jadi Isa. Karena faktanya di dalam Quran Isa tidak mati, tetapi sudah diselamatkan sekarang berada di langit kedua bersama Yahya. Ya, bukan Yahya Waloni kawan, Yahya itu Yohanes kalau katanya. Tapi kami juga menolak Yahya adalah Yohanes. Oke, nah apa dasar saya mengatakan bahwa Abraham bukan Ibrahim? Ya, sambil menunggu yang lain datang, aduh hidungku ini agak gatal. Karena tidak mungkin nanti saya ulang-ulang dua kali, terutama kawan-kawan yang di YouTube, ini kan masih 3 menit. Kalau di sini sudah 100 lebih yang nontonnya, 157. Kita tunggulah sebentar lagi ya. Nah, kawan-kawan, saya masih melanjutkan disclaimer tadi ya. Kita kalau sudah memahami seluruh nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran, seluruh rasul-rasul yang di dalam Al-Quran bukanlah merujuk kepada nabi-nabi yang ada di dalam Bible dan juga bukan merujuk kepada nabi-nabi yang ada di kitabnya orang Yahudi, yakni Torah, Mazmur dan lain sebagainya. Injil kan punya orang Kristen. Torah dan Zabur atau mereka bilang Torah dan Zabur itu punyanya Yahudi. Ya. Nah, kalau kalian sudah paham, maka biarkanlah ada dua kenabian meskipun sama namanya. Karena sekarang pun banyak orang punya nama sama. Contoh nama saya Rudi, maka di seluruh dunia ada 1 juta orang bernama Rudi. Tetapi boleh saya pastikan, kalau ada yang menulis berbeda dengan apa yang saya miliki datanya, itu bukan Rudi saya. Tapi Rudi-Rudi lain yang memang namanya mirip. Contoh bapaknya beda, ibunya beda, ya nggak mungkin lah. Bapak beda, ibu beda, lahir anak yang sama, nggak mungkin. Ya, bapak saya misalnya Huta Galung, sementara yang di sana si Hombing misalnya, mana mungkin ya kawan-kawannya. Ibu saya Stompul, di sana ibunya Manik misalnya, mana mungkin anaknya satu. Ya, 2 pasang orang tua menghasilkan 1 anak. Itulah juga yang terjadi ketika saya pembuktian Isa, saya pembuktian Musa. Mungkin nanti semuanya akan saya ungkapkan mulai dari Musa sampai yang lain-lain. Tadi ada yang masuk kok, keluar dia, takut. Ya, bagi siapa saja yang mau naik nanti silakan. Sekarang saya membukakan dulu
bukti-bukti otentik yang saya punya. Otentik dalam artian kita bicara 2 kitab suci aja. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan di situ bahwa ayahnya daripada Ibrahim adalah Azar. Ya, kalau kalian melihat di situ Azar itu terdapat di surah Al-An'am ya atau surah 6. Ayatnya yang ke-74 kubacakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayahnya Azar, maka kalau kalian baca namanya tafsir Ibnu Katsir, inilah yang sering saya katakan, kehebatan daripada ulama-ulama Islam ini atau orang Islam, mereka bisa menambah-nambahi ayat, menambah-nambahi kalimat yang tidak ada di Al-Quran bisa ada kawan di dalam tafsir. Yang tidak ada di hadis bisa ada di dalam tafsir. Asalnya dari mana kita nggak tahu lah. Ya, apakah gedebuk juga dari langit? Saya nggak tahu. Apakah Allah berfirman lagi? Saya nggak tahu. Ya, dan hebatnya lagi para penafsir ini bisa saling ribut. Jadi kitab tafsir itu berisi adu argumen antara beberapa ulama. Bukan satu ulama, beberapa ulama ya. Kemudian di situ mereka kayak mengolok-olok seolah-olah Tuhan tidak tahu siapa nama ayahnya Ibrahim. Contoh, kita ambil tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan ya. Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya ialah Tarik, Terah. Demikian riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Nah ini kawan, mereka mengatakan, seolah-olah Azar itu bukan itu. Yang benar itu adalah Tarik. Padahal kita buka seluruh Al-Quran sampai kepala saya botak, saya nggak temukan kata Tarik. Bahkan saya juga tidak temukan di tempat hadis Tarik ini ya. Saya nggak tahu itu dari mana. Ya, jadi bisa-bisanya mereka ini seolah-olah meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu siapa ayahnya Abraham. Nah, Ibrahim, sorry. Kalau di dalam Bible, ayahnya daripada Abraham itu Terah. Ya. Jadi sudah beda bapak ya. Nah, ibunya siapa? Kalau kita baca terus nama tafsir Ibnu Katsir ini, dikatakan di sini ibunya adalah Shani. Nah, sudah beda lagi ya dengan Abraham. Coba saya buka kitab Kejadian. Bentar ya. Mulai Kejadian 14, sorry. Dikatakan di sini, bentar ya. Dia Nahor punya anak namanya si Terah punya anak namanya Abraham. Bentar ini ada silsilahnya. Sabar, kulihat dulu. Oh ini Abraham. Bentar. Kayaknya Kejadian 13. Ada enggak sini mengenai. Kalau silsilah ada di depannya. Abraham Kejadian 13 masih ada 12. 11. Ini ya waktu ntar aku bukakan dulu. Nah ini nih. Seruk Kejadian 11 ayat 23 langsungnya lompat. Seruk masih hidup 200 tahun. Setelah ia memperanakkan Nahor. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Ya, inilah keturunan Terah. Ya, Terah memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Haran memperanakkan Lut. Jadi Lut ini adalah anaknya si Abraham juga ya. Kalau orang Batak bilang anaknya. Jadi si Lut panggil udahlah bapak tua lah sama si Terah. Ya karena Haran itu anak paling bungsu. Udah. Nah, jadi kawan-kawan di sini
bahwa jelas bahwa si Ibrahim bukan Abraham dari segi bapaknya. Kemudian di dalam Al-Quran juga bercerita tentang Ibrahim yang pernah dibakar kawannya. Tar. Ya. Di situ dikatakan bahwa Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja. Sebentar, saya lihat dulunya. Banyak orang nggak paham ini ya, biar kalian paham. Kok jadi kimchi? Oleh Raja Namrud, ya. Kalian cari literasi Islam, di sana dikatakan bahwa Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya. Kalian tahu Raja Namrud hidup kapan? Nah, ini. Makanya saya bilang mungkin itu Namrud, kan banyak nama yang sama. Saya tidak bisa mengatakan Namrud itu yang hidup jauh setelah Abraham kalau disama-samakan ya. Tapi sudahlah, bahwa Ibrahim bukan Abraham, ya biarin. Bahwa Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud, katanya kan. Tunggu ntar, kalau Abraham tidak pernah dibakar oleh Raja Namrud. Yang adalah dia yang bakar itu Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ntar. Nggak ada 6, ntar ya. Oh, sabar. Ini pakai D. Ya. Namrud. Tulisannya gimana? Sabar ya. Aku lihat dulu biar jangan salah. Yang mau kuliah itu bukan itunya. Kalau dikatakan di sini Namrud adalah keturunan kelima dari Nuh, ya. Itu mengenai dari ajaran Islam, ya. Maksudnya keturunan kelima dari Nuh. Aku buka dulu Wikipedia, ya. Namrud. Catatan Al-Quran. Namrud adalah keturunan kelima dari Nuh. Kalau mau lihat ayatnya, saya buka dulu di ini yang sebentar. Saya buka dulu di YouTube-nya ini. Ya, biar nanti ada jejak atau tertinggal. Kalau ada apa-apa, jadi saya bisa menjelaskan kepada orang banyak. Ya, kubacakan. Namrud adalah keturunan kelima dari Nuh. Silsilah lengkapnya adalah Namrud bin Kanan bin Kus bin Ham bin Nuh. Nah, itu ya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berikut kisahnya dalam Al-Quran, ya. Al-Baqarah 258, nanti kalian bisa ya baca. Apakah kamu tidak memperhatikan orangnya? Ya. Baru maka dibakarlah ya Ibrahim, ya, masukkan ke pembakaran yang sangat teramat panas. Ya, sebentar. Itu nanti kalian bisa cari tahu lah, Google aja ya. Nah, di mana terdapat itu dia dibakar tapi tidak hangus karena apinya menjadi dingin. Ya, sebentar. Saya buka ayatnya. Jadi ingat ya, Abraham bukan Ibrahim. Nah, ini dia. Mana ini? Bahwa As-Sof. Tunggu. Ini menyadarkan kaumnya yang mengenai patung-patung. Ya, ini dilemparkan ke api dia di Al-Anbiya 69. Saya cari dulu Al-Anbiya. Ya. Ini biar kalian paham. Al-Anbiya, sebentar. Jadi mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi pemaksaan ya. Surah 21 ayat 69. Jadi jangan kalian bilang, wah Abraham adalah Ibrahim dicopot-copot. Enggak, itu sudah orang berbeda. Jangan kayak si Palen bilangnya, oh itu sudut pandang yang berbeda. Mana bisa satu orang kau pandang dengan dua bapak, dua ibu,
satu anak. Nggak ada cerita itu kawan. Ya, surah 21 ayat 69. Kami buka kurung tutup kurung, Allah berfirman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu dibakar ya. Sementara kalau Abraham itu tidak pernah dibakar. Jadi ini Al-Anbiya, kalian bisa lihat surah 21 ayatnya yang ke-69 ya. Itu yang bisa saya jelaskan dua perbedaan besarnya. Ya. Apalagi perbedaannya ya? Banyak, tapi ini karena sudah ada yang datang, maka ini saya itukan dulu, saya share dulu. Sabar ya. Ya ini. Yang berikutnya ada di saya sudah ada yang datang, nanti saya bukakan lagi ya. Saya itukan dulu, saya share dulu. Sabar ya. Oke, terus. Ngomong gitu. Sorry TikTok. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry Pak TikTok, sorry. Kena. Ini jalan. Oke, ya tolong diulang pertanyaannya tadi gimana? Ya, ulang tolong ya. Ya, silakan. Tes. Jadi gini, yang menceritakan tentang cerita yang ada di surga ketika Tuhan mulai pertama menciptakan Adam dan selanjutnya Hawa. Mereka disuruh untuk dilarang memakan buah di tengah-tengah. Lalu mereka diceritakan selanjutnya, mereka diturunkan ke bumi karena telah melanggar perintah Tuhan. Itu yang ditulis di Bible atau diceritakan dalam keimanan kekristenan kita nih tulang. Itu yang menceritakan itu siapa? Padahal yang terjadi di dalam surga itu hanya 3, Tuhan, Adam, dan Hawa. Yang menceritakan di Bible siapa tulang? Itu sekian. Ya. Di Bible itu mulai dari Kejadian sampai Ulangan itu tulisan Musa, ya. Kecuali Ulangan 34 ada beberapa kalimat itu tulisan daripada Joshua. Jadi Tuhan menceritakan itu kepada Musa ketika Musa disuruh naik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Di sana Tuhan 40 lama berbicara sama Musa. Jadi disitulah Tuhan menceritakan kepada Musa dan di sana diperintahkan tuliskan katanya. Maka Musa menuliskan semua dan di Ulangan 34 kitab 33 kitab itu selesai ditulis, maka dimasukkanlah ke dalam tabut perjanjian. Ya, itulah ceritanya kenapa itu sampai bisa dituliskan di situ. Itu enggak rumit berpikirnya itu. Apa yang kau pikirkan rumit-rumit? Silakan. Oh, berarti sendiri yang menceritakan kepada Musa gitu ya tulang ya?
Ya, Tuhan sendiri yang menceritakan bukan melalui perantaraan. Kayak tukang pos, nggak mau Tuhan kayak tukang pos, dia bisa bicara sendiri kok. Ya, silakan. Baik, Tulang. Jadi ini dikit lagi, Tulang. Hmm. Coba Abang Tulang jelaskan dulu mengenai silsilah keturunan Adam dan Hawa yang ketika sudah di bumi dan mereka mempunyai keturunan dan saling menikah dengan siapa aja, Tulang. Itu Ya aja. itu nggak usah pala kau pikirkan. Mereka menikah sesama mereka. Apa susahnya pikir itu? Manusia tidak ada saat itu. Jadilah Kristen cerdas. Kalau di tempat kau lihat agak Kristen itu jengkel kali aku. Memang sama monyet, Enggak. kan nggak bisa sama monyet. Sama kerbau nggak bisa. Adam dan Hawa punya anak laki-laki dan perempuan. Mereka kawin sesama mereka nggak salah karena manusia saat itu memang ada dan incest pada saat itu kan belum dilarang. Kenapa belum dilarang? Karena Adam itu bapaknya si Hawa. Bapaknya menikahi anaknya. Ada lagi? Jadi yang perempuan yang kedua ini kan laki-laki, Tulang. Kain sama Perempuan yang Habil kedua sebelum laki-laki. adanya si Set. Ya, terkadang Alkitab itu tidak menjelaskan nama-nama perempuan. Maka ada dilompati. Contoh, berapa anak si Yakub yang perempuan? Apakahnya si Dina? Kok begitu pikiran kalian? Aduh, jadi cerdas dong. Yakub dijelaskan di situ di Kejadian 34 anaknya si Dina diperkosa. Apakah anak Yakub hanya Dina? Kan enggak. Jadi gini, Tulang. Mulai dari keturunan Adam itu kan yang setahu di dalam Bible Kain dan Habel. Itu kan laki-laki, Tulang. Lah, ya karena nggak diceritakan anak perempuannya. Baca ayat Kejadian 4, Kejadian 5. Dia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Gimana sih? Aduh, nggak ngerti aku pola pikir. Masih ada Kristen seperti ini. Malu kali kuliah kau. Keluar dulu kau. Dah. Baca Alkitab itu baik-baik. Kejadian 4 diceritakan dia punya anak 2, Kain dan Habil. Oke. Si Kain membunuh si Habil. Oke, tinggal dia seorang diri. Kenapa dia tinggal seorang diri? Apakah ada perempuan? Pasti ada, karena tidak diceritakan aja. Karena memang tidak semua perempuan diceritakan di dalam Alkitab, kecuali yang penting. Banyak juga diceritakan. Karena orang-orang ini memiliki silsilah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kenapa orang Israel atau manusia ini kebanyakan contohnya pada masa itu silsilah dari laki-laki karena perempuan tercipta dari laki-laki. Andai kata yang pertama dicipta si Hawa dari si Adam, si Hawa dicipta pertama, baru si Adam tercipta dari Hawa. Maka kita akan mengikut garis keturunan perempuan. Tapi ketika pertama sekali dicipta si Adam, baru dari dia diambil tulang dan dagingnya, jadilah si Hawa. Itulah makanya kita dari garis keturunan laki-laki. Nah, ketika dibicara Bible, yang banyak dibilang dalam silsilah adalah keturunan laki-laki. Memang ada diceritakan beberapa wanita dia menikahi ini. Karena wanita itu adalah orang-orang penting di dalam Alkitab. Contoh si Rahel, disebutkan si Sarah, si Hagar. Karena orang dua ini harus dibilangkan karena ada cerita yang pas di situ. Si Lut. Nanti kalian tanya lagi. Si Lut punya anak 2 perempuan. Kemana anak laki-laki si Lut? Kan begitu. Karena memang Lut saat itu tidak punya anak laki-laki, dijelaskan kan. Yang ada di situ anak perempuan. Bukan berarti dia tidak punya anak laki-laki, begitu. Aduh, kalau semua ditulis nanti kau tanya pula. Anaknya si Abraham, masa hanya 2? Oh banyak, ada dari keturunan lagi. Oke, semua disebutkan silsilahnya. Aduh, kalau semua disebutkan silsilahnya, maka Alkitabmu tidak setebal itu. Mungkin setebal rumah ini. Ya. Nah, si Kain menikah dengan siapa? Baca ayat itu baik-baik. Bahwa dikatakan di situ di ayat Kejadian 5, si Adam dan si Hawa memiliki keturunan perempuan dan laki-laki. Sudah titik. Artinya yang perempuan itu tidak disebutkan karena perannya di dalam kitab suci, anaknya si Adam dan Hawa memang kurang di situ. Tapi kenapa perempuan itu disebutkan Hagar dan Sarah? Karena ini penting. Karena menyangkut anaknya yang dari satu bapak, 2 mama. Jadilah 2 anak. Paham ya? Aduh. Kalau masih ada orang Kristen seperti ini, cara pandangnya,
Oke, lanjut. Itu sudah jelas ya. Tadeus dulu. Halo Pak Tadeus, selamat siang. Selamat siang, Bung Rudi. Maaf, saya bertanya ya. Silakan. Ini saya tidak pandai untuk cakap yang lebih cepat, tapi saya pelan-pelan saja ya. Ya Pak, langsung aja. Memang banyak ketawa dan gembiranya kalau engkau ini omong. Maka tuh saya Pak di antara manusia yang paling ada saya paling rajin. Begitu ada denyut ring itu, walaupun saya sedang ngajar, saya bilang anak-anak stop dulu, saya bapak mau dengar ini sebentar itu. Yang saya lebih lucu lagi nih, dari tadi pagi sampai hari ini, itu pertama tentang Musa tidak sama dengan cerita di mereka punya kitab, dan juga Abraham tidak sama juga kisah dengan yang ada di kitab mereka juga. Jadi poinnya tuh pertama, itu kan susah sekali mereka mikir itu. Nah, tepontang tepating bahasa saya tuh. Mereka mencari argumentum yang bisa mencocokkan sehingga cocok. Namun apa daya lah, saya tidak tahu juga mereka kekuatan mereka berpikir apa yang lagi mau diungkapkan. Kalau memang faktanya seperti itu kesulitan. Saya juga sulit memikir itu, tapi dengan pencerahan begini, saya bisa kan temukan titik terangnya. Oh ternyata beginilah. Walaupun nanti saya ceritakan dengan anak-anak ya, artinya saya juga ada bekal. Itu Bung Rudi yang sempat saya pikirkan dari tadi pagi sampai saya pulang minum kopi sebentar. Ada sambungannya lagi ya. Sudahlah, baik, terima kasih. Itu dulu Bung Rudi. Mohon maaf kalau saya agak kesulitan omong. Siap, apa-apa Pak. Pelan-pelan nanti belajar sendiri Pak. Oke, gitu aja Pak. Baik, gitu aja Bung Rudi. Terima kasih atas kebaikannya sudah saya dinaikkan di room ini. Saya turun ya. Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya. Kawan-kawan, kalau kalian tidak misalnya kayak yang pertama tadi, masa itu aja sulit kali dia menjawab. Padahal kita sampai diyakini orang Kristen itu cerdas-cerdas. Kalau pindah agama, kalau nggak pindah agama nggak cerdas. Kan jadi lawak kita kawan. Makanya mulai sekarang kalian rajinlah membaca. Oh, Jonathan Nander datang. Kalian rajinlah membaca. Oh, Jonathan Nander datang. Wis, piye kabare Mas? Oke, Nanda, silakan. Lae, itu Ya, aku boleh bertanya nggak? silakan. Oke. Judulnya kita sesuai judul atau beda judul? Ntar dulu, kita lihat dulu ini. Sebentar. Kita bergantian ya. Iya, ya. Bicaranya. Wah, Ya, ngeri HP tuh. Apaan? Ngeri HP tuh sekarang. Jangan gemetar lah. Belum apa-apa sudah ngeri. Ini Lae, HP-mu yang bilang ngeri. Enggak, HP-ku kenapa? Ngeri. Iya, HP-ku kenapa kok ngeri? Ya, mahal. Jangan Gua aja nggak begitu. tahu. Kalau dulu kan HP-mu kayak HP-ku ini, busuk-busukan. Tuh Ya, kan, silakan Nandar. belum apa-apa sudah menghina HP. Iya, aku tahu. Keren. Enggak, Keren jangan kan gitu. gua bilang keren HP-mu mahal. HP Bang Rudi memang iPhone, HP-ku Infinix. Emang kenapa? Jangan gitu Bang Rudi. Ya udahlah, lanjutlah. Kan ngeri maksudnya bagus gitu loh. Oh, jangan gitu. Aku tahu HP-mu Enggak iPhone. mau dibilang bagus, enggak mau. Ya udahlah, udah lanjut. Nanti jadi bahas Iya. HP. HP-nya iPhone aja, iPhone Pro Max aja aku dihina. Apalagi kalau HP-nya iPhone 15, tahu aku. Lanjutlah. Oh, belum apa-apa sudah menghina HP. Ini HP juga, Ya, ini HP dari hamba Allah ini. Ya sama aku juga dari hamba Allah. Hamba Yesus. Silakan. Oke, itu fitrah Islam, Mbak Lailurdi. Nah.
Lai Rudi yang terkasih, boleh aku berdoa buat Lai? Berdoa apa sholat? Enggak, aku berdoa buat Rudi Boleh, Yohanes. silakan. Asal Allahmu nggak marah nanti Ya. sama kau. Silakan. Iyalah kendala. Kayak main silat aja. Yang bagus Nandar kalau berdoa. Kau ini jadi lawak-lawak. Belum berdoa, belum berdoa lah Silakan, ya. silakan. Nggak apa-apa ya lah ya. Dibilang silakan. Ya Aku baik. orangnya slow. Ya slow ya. Tak akan mengguncang imanku. Iya ya. Aku doakan yang bagus-bagus nih buat Lai Rudi. Baruk Hashem, Baruk Atadona Elohenu, Melek Ha'olam, Hi Adona Elohenuhu Elohaiha Elohim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan. Dan berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang balik, dan rezeki yang berkah. Wa amalan mutaqabbala. Dan terimalah amal ibadah, amal perbuatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Holik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kelepasan, sukacita, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas makanan pagi hari ini Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengampuni, yang diampuni oleh-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, sebagaimana kami memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Tuhan, Lai Rudi dari Batak, dari Medan ini, suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Lai Rudi banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang terpilih. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi pendengar firman. Mereka tidak mau menjadi pelaku firman. Ya Allah, Holik langit dan bumi, terima kasih Tuhan atas semua pergumulan yang kami menangkan Tuhan, atas semua pergumulan yang dimenangkan oleh apologet Islam Indonesia. Mudah-mudahan Lai Rudi suatu saat menjadi bagian dari kami Tuhan. Lembutkan hati dia Tuhan, berikanlah dia kasih karunia. Mudah-mudahan Engkau ya Allah, ya Robbi, ya Tuhan kami memberikan secercah hidayah, inayah, taufik kepada Lai Rudi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hossana Rasulullah sallam. Hossana Rasulullah sallam. Hossana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Lai. Ya, Nandar, sebentar aku tanya dulu kau. Kau sudah wudu atau belum? Ketika berdoa ini. Sudah wudu atau belum? Atau baptis? Oh, ini enggak usah, enggak ada pembahasan itu. Enggak, kalau setahu aku kalau orang muslim berdoa harus wudu dulu. Kata siapa? Atau baptis dulu, kata si Juma harus baptis dulu. Kalian sholat kan berdoa kan? Sementara kau pegang-pegang pena, kau kotor, enggak bersih itu. Enggak boleh. Baik, sudah. Nah, baik, itu di bab Aku nyanyi dulu ya. Aku nyanyi dulu ya. Oke, bisa ya? nyanyi. Ya, silakan. Ya. Karena kalau aku berdoa enggak diterima Allah nanti, kasihan kaunya. Oke. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke Nandar, Oke, terima kasih. Suaranya bagus. Aku satu lagu deh lah, satu lagu. Lanjut. Aku juga bisa, tapi lagu aku lagu sekolah minggu ya. Mohon maaf ya. Lagu Arab lah, biar seru. Enggak, aku nggak bisa lagu bahasa Arab. Lagu sekolah minggu. Judul lagunya, ini lagu yang terbaru anak sekolah minggu, 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, oh ye, oh ye, oh ye. Itulah buah roh yang ada 9. Ayo, ayo, adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, oye, oye. Capek Oh iya. Mantap Nandar, mantap. Ya, lanjut, langsung aja kita kepada topik kita. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Laeku. Sehat selalu Lae Rudi ya. Silakan. Le, ini Matius 21 43 Le. Dibuka juga Le ya. Ya. Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepada kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini saya bukakan ini Lae, mungkin sebagai wawasan terbaru juga buat Lae ya. Di dalam HNT Lae, tahu HNT enggak Lae? HNT itu Brit Hadasah. Enggak. HNT itu Brit Hadasah. Jadi Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen yang berada di Israel. Bentar ya, Le ya. Oke, lihat nih Le ya. Saya bacakan. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah ya akan dicabut daripada mikem. Mikem itu kalian, atau dalam bahasa Arabnya mikum. Fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada
apa di sini kepada Legoy. Nah, pertanyaan saya lah ya. Ini pertanyaan mudah saya buat Lairudi, mudah-mudahan Lairudi bisa memahami dan bisa menjawabnya dengan baik. Lairudi, apa perbedaan gini. Lairudi tahu goyim itu apa? Tahu aku dari situ aja kau sebutkan goyim sama goy. Kan itu Ya, aja kau bentuk baik. sama bentuk tunggal. Orang di luar Israel, alah itu aja. Baik, Jangan kita sekarang- berdiskusi kayak cerdas cermat. Baik, oke ya. Di sini kan gini. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Pertanyaan saya, siapakah orang di luar Israel yang akan menerima berkat umat pilihan Tuhan? Umat pilihan Tuhan dari bangsa Yahudi akan diambil dari umat Yahudi, umat Israel, dan akan diberikan kepada satu orang non-Yahudi. Siapa dia? Silakan. Kau menanya aku siapa dia? Iya, siapa dia? Oke. Kalau kau tanya aku sesuai imanku, di situ dikatakan sebab itu aku berkata kepadamu. Dia berkata kepada siapa? Dia sedang berkata kepada orang-orang Farisi, karena ada di bawahnya, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Pertama harus kau akui bahwa kerajaan Allah itu ada di tangan orang Israel. Harus kau akui dulu. Baru kau bisa mengatakan diambil daripadamu. Yang diambil daripadamu itu siapa? Baca ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, itu perumpamaan. Bukan hal yang sesungguhnya. Mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksud. Kenapa mereka yang dimaksud? Karena imam kepala itu dulu diangkat dari suku Lewi. Tidak bisa itu dari suku lain. Maka setelah itu, sekarang lihat, imam diangkat bukan dari suku Lewi. Setelah bait Allah yang kedua itu roboh, kan tidak ada lagi pengangkatan imam dari suku Lewi. Maka kalau kau baca Ibrani Ibrani 7 itu mengenai bahwa Yesus diangkat menjadi imam bukan dari suku Lewi. Dialah satu-satunya diambil. Dibilang dan diberikan kepada satu bangsa. Suatu bangsa itu yang akan menghasilkan buah kerajaan. Maka buah kerajaan Yahudi inilah yang harus kita lihat. Bangsa itu bangsa apa? Kalau kau mengatakan bangsa itu bangsa apa? Ya. Pada saat itu bangsa, kalau kamu tanya saya, di dalam sejarah orang Batak hanya dua ada bangsa. Yang pertama bangsa Israel, yang kedua bangsa Batak. Orang Batak tidak mengenal bangsa Amerika. Tidak percaya kau. Kau tanya semua orang Batak. Bahkan Indonesia aja pun dibilang halak Indonesia. Orang Amerika dibilang halak Amerika. Orang Belanda dibilang halak Belanda, bulado. Tapi khusus bangsa hanya dua di dalam struktur orang bahasa ucapan Batak. Yang pertama bangsa Israel, yang kedua bangsa Batak. Kalau nggak percaya tanya orang Batak. Nah ini Dandar. Jadi kalau kau tanya saya, menurut saya bangsa Batak. Ada yang salah? Loh kan tidak. Ada nggak Alkitab mengatakan atau kaulah misalnya ke orang Sunda, bangsa Sunda, ada nggak bangsa Sunda? Tidak ada bangsa Sunda. Yang ada itu bangsa Batak sama bangsa Belanda, bangsa Israel. Kalau di dalam kalimat orang Batak, oke. Tapi kita kembali ke Alkitab. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Itu adalah katanya di situ perumpamaan. Ya, artinya perumpamaan bukan makna sesungguhnya. Karena itu menyangkut kepada imam-imam dan Farisi. Kerajaan mana yang diambil dari orang itu, dari imam-imam itu, dipindahkan kepada kerajaan sorga. Nah, ini benar. Di dalam Alkitab hanya ada dua kerajaan iman. Kerajaan sorga dan kerajaan iblis. Paham ya? Two kingdom. Kalau dahulu, betul. Kerajaan itu, kerajaan yang dimaksud di sini, kerajaan Allah milik bangsa Israel. Setelah itu sekarang kerajaan Allah ini milik seluruh umat manusia. Karena itu Yesus berkata, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Silakan. Oke, terima kasih lah ini. Ini diskusi baru. Lairudi open cam, kelihatan mulutnya, kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Saya juga demikian. Ini untuk mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya penghujatan ya teman-teman ya. Baik, Lairudi, boleh saya tanggapi beginilah ya.
Jadi kalau kita lihat terjemahan itu sendiri, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini terjemahannya kurang tepat kalau kita lihat Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ini yang dipakai oleh orang Israel yang beragama Kristen lah. HNT. HNT itu apa? Di sini Brit Hadasah. Brit Hadasah ini Alkitab berbahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Kristen di Israel. Karena di Israel juga ada orang Kristen, tapi minoritas ya. Gini Bang Rudi atau Laya Rudi, Alhen ani omer lahem. Kata Yesus, bukankah aku sudah berkata kepada kalian? Nah, Laya Rudi tadi memahami bahwa yang disebut lahem sini adalah orang Israel. Benar. Tilakah mikem malkut ha Elohim. Bahwa kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, fetinaten, akan diberikan kepada legoi. Nah, kalau bangsa di luar bangsa Israel disebut goyim. Goyim itu, Laya Rudi, goyim itu adalah plural. Seperti halnya Elohim, maka imbuhan im di akhir itu, akhir imbuhan im itu dalam bahasa Ibrani adalah plural. Elohim, Tuhan-Tuhan. Kalau satu Tuhan, Eloah. Ya, Mahmadim. Ya, ada imbuhan imnya. Kemudian goyim, bangsa di luar bangsa Israel. Nah, di sini ternyata di dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, Laya Rudi, tetapi legoy. Le itu konjungsi, le itu kepada, bagi, goy itu satu pribadi di luar bangsa Israel. Jadi umat pilihan Tuhan dicabut dari bangsa Israel dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Satu orang loh, goy. Saya yang belajar Ibrani 3 tahun mampu dan berani mempertanggungjawabkannya diskusi ilmiah dari segi kebahasaan. Goy satu orang. Pertanyaan saya, Laya Rudi, mohon diulangi lagi jawabannya. Pertanyaan saya, satu orang di luar bangsa Israel yang menerima berkat kasih karunia umat pilihan Tuhan itu siapa? Satu orang loh di sini, goy, bukan goyim. Silakan Layaku yang ganteng, jawab. Ya, kau mengatakan goy itu dari mana itu jadi satu? Oleh yang saya baca dari sini, goy itu adalah jamak reguler. Regulernya goyim, ya kan? Jamak itu. Goy Aku itu. tahu. Ya, bahasa Inggris atau apa di sini goy, bahasa Ibraninya ya. Jadi itu Nandar, mau itu satu orang, mau 10 orang, kalimat di situ menjelaskan kerajaan. Kerajaan tidak mungkin diambil. Dan itu kerajaan merujuk kepada satu orang. Ada itu Nanda. Ya. Kerajaan itu ada bercerita sebuah pemerintahan. Itu dulu. Harus itu dulu yang kau pahami bahwa kerajaan itu berbicara sebuah pemerintahan. Bukan dibilang mengangkat seorang raja. Enggak ada itu Nandar ya. Jadi Nandar kau perhatikan dulu kalau di Alkitab itu mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah. Kerajaan Allah siapa pimpinannya? Pimpinannya Bapa di sorga. Pimpinannya siapa? YHWH. Kalau di bangsa orang-orang Farisi. Akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Kalau kau merujuk itu satu, artinya satu orang. Berarti yang dimaksud adalah Yesus. Ibrani 7 kau baca. Bahwa Yesus diangkat menjadi imam. Itu sesuai hukum Melkisedek. Karena imam itu harus dari Lewi. Kau baca ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudnya. Jadi, dari orang-orang Farisi ini, mereka adalah keturunan Lewi diangkat. Sekarang aku buka Ibrani 7. Nah, ini Nandar. Ibrani 7 menjelaskan di situ, nanti kau bilang, lah Ibrani kan bukan ucapan Yesus. Enggak, langsung saja. Aku dengerin dengan baik kok, silakan. Ya. Ibrani 7, di situ dijelaskan, ini. Bentar ya, aku baca ayatnya. Ini ayat 11. Karena itu, andai kata oleh Imam Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Menurut peraturan Melkisedek. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Ya. Jadi bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah imam-imam dan Farisi itu menurut hukum Harun. Harus dari keturunan Lewi. Nah, sementara menurut hukumnya Melkisedek,
Melkisedek itu bukan keturunan Lewi, dia tidak berpapa dari Lewi, tidak beribu dari Lewi, tidak berawal dari Lewi, dan tidak berakhir dari Lewi. Oke, Nandar. Maka yang dimaksud di situ adalah Yesus. Jadi Yesuslah imam yang setara, yang diangkat menjadi imam menurut hukum Lewi. Jadi keimanan para ahli Taurat ini diambil. Aku ikut kau ya, diberikan kepada satu orang. Siapa satu orang itu? Yesuslah dia. Terima kasih, Nanda. Baik, boleh. Baik, ya, Lai ya. Saya coba bukakan. Boleh ada, saya minta waktu sebentar lah ya. Saya buka dari laptop aja ya, biar gede ya, Lai ya. Boleh nggak, Lai? Ya buka lah, tidak ada larangan. Penting kita kalau dia bilang silakan, dia melawannya. Masya Kau buka dari luar angkasa, silakan. Aduh, Lai ini suka menghibur ya. Baik, Laiku, sebentar saya buka dulu lah ya. Sebentar lah ya. Sebentar. Oke. Baik. Gini lah ya. Lai itu kalau Lai mengidentifikasi bahwa satu orang itu adalah Yesus, justru bertentangan, Lai. Kenapa bertentangan? Coba saya buka ya, Lai ya. Saya buka di sini, Lai. Ini Lai juga bisa cek sendiri ya, bukan saya bohong ya. Kita buka, ini namanya Hebrew New Testament, Lai. Ini Alkitab yang dipakai oleh orang Ibrani, oleh orang Israel yang beragama Kristen, Lai. Nanti Lai bisa buka sendiri ya, Hebrew New Testament nanti muncul. Nah, saya buka coba di dalam Matai, Sefer Matius atau Kitab Matius, Gospel Matius. Tadi pasal Hebrew apa tadi? Hebrew ini Lai nih. Hebrew New Testament. Oke. Nah, Hebrew New Testament. Nah, Lai bisa cek juga ya. Tadi Hebrew New Testament, Sefer Matius. Sefer itu kitab Matius. Pasal ke-21. Kalau pasal 21 itu dalam bahasa Ibraninya Kaf Alef atau Esrim Ve'ehat. Baik, kita buka Esrim Ve'ehat. Inilah ya, Esrim Ve'ehat. Kemudian ini ya, Ferek Kaf Alef, Ferek pasal Kaf Alef Esrim Ve'ehat 21. Ayat ke 50, ayat ke berapa tadi? 43. Bentar ya. Ayat ke-53. Nah, ayat ke-53 kalau dalam bahasa Ibrani Mem Gimel ya. 53 atau 43? 43. Kalau 40 itu dalam bahasa Ibraninya Arbayim Peshalos ya, kalau dalam bahasa Ibraninya. Saya coba tunjukkan, ini lebih besar ya. Baik, saya bacakan buat Lai dan teman-teman. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada lahem, kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Bukankah aku sudah berkata kepada kalian, siapa kalian di sini? Orang-orang Israel ya, dari kalangan Farisi. Apa kata Yesus? Kitusar malkut ha Elohim mikem, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian. Kemudian di sini apa? Fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Nanti Lai bisa baca atau bisa sampaikan kepada para pendeta ya, kepada orang-orang praktisi Ibrani dari Kristen, Ibu Rita Wahyu misalnya. Ibunda Rita Wahyu, kalau goyim itu apa? Goyim itu adalah bangsa di luar Israel. Kalau itu kan plural, Bunda. Kalau satu orang misalnya, itu disebut apa dalam bahasa Ibrani? Goy. Jadi goy itu adalah pribadi satu orang di luar bangsa Israel. Maka tertulis ayatnya di situ bahwa kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Israel dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Jadi kalau lain mengatakan Yesus, maka itu adalah blunder yang besar. Karena Yesus adalah orang Israel, orang Yahudi. Nah,
Lae tahu tidak? Kalau menurut hemat saya, Matius 21 43 itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Bisa kita cek Lae ya. Karena itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka di ayat ke-44-nya ditambahkan ayat yang tidak asli. Bisa cek Lae ya, di sini Lae ya. Kita klik ayatnya, kita buka tafsirannya. Ya. Ketika kita buka tafsirannya, Matius 21 ayat ke-44, setelah nubuatan Nabi Muhammad ditambahkan ayat yang palsu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Benar nggak ini ayat asli? Ini saya tidak menghujat, Lae bisa buka sendiri. Tafsiran Yerusalem. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah paling baik, sehingga kiranya tidak asli. Ini di HP saya Lae. Kalau Lae mau membuka di Alkitab Sabda juga ada. Caranya begini Lae ya. Ayat ke-44. Nah, lihat Lae, ayat ke-44 di sini ada tanda kurung. Ayat ini asli atau tidak? Kita buka tafsirannya. Tafsiran Yerusalem. Maka di sini pun sama. Tuh. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingga kiranya tidak asli. Kalau saja kitab suci itu tidak asli Lae, bagaimana dengan ajarannya? Makanya Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Kristen yang original, yang ngerti original teks, mereka memahami bahwa Nabi Muhammad mereka, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Silakan Lae, tanggapi tentang goy dan goyim yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ya, oke. Nandar, kau tetap aja membelok-belokkan. Kau bilang goy itu tunggal, pribadi. Enggak. Goy itu kalau dalam bahasa Inggrisnya nation, atau kalau dalam bahasa apanya etnos. Ya, yang kau bilang itu pribadi, tetapi itu merujuk ke jamakan. Nation atau satu kesatuan ya, atau apa namanya, etnos ya, itu kau bisa baca dalam Septuaginta ya. Nah, sekarang Nandar, kau merujuk katakan kepada Nabi Muhammad. Allah SWT tidak mengenal Injil. Matius. Ya kok sekarang ya, diterima itunya VK-nya. Baik, Lae itu Rudi adalah jangan... Injil. Silakan. Jangan apa lagi? Enggak, Lae Rudi jangan fokus ke laptop, fokus ke saya. Aku melihat kau ini, nggak ada laptop. Kalau laptop aku gini. Oh, ini gitu. kan ke sini. Kalau laptop gini, mataku lihat. Apa gitu. Gini? Ya. Oh, siap. Nandar, tolong kau perhatikan baik-baik. Nandar, ya. Apa tadi mau ku bilang? Gara-gara kau jadi lupa tuh. Oke. Di dalam sejarah Islam atau Nabi Isa, bukan, tidak mungkin mengambil kadar daripada Injil yang kau baca itu sama dengan kadar kalau kau membaca kitab Weda. Tidak mungkin kau cari nubuatan Nabi Muhammad di kitab Weda. Tidak mungkin Anda. Karena tidak ada satu petunjuk pun dari Allah SWT bahwa Injil yang dimaksud adalah Injil Matius. Tidak ada. Dan kalian tidak mengenal apa namanya Injil kanonik. Ada 4 penulis Injil. Karena dari segi penulisan Al-Quran tidak ada satupun perbedaan dari misalnya sapi betina dengan lebah. Nah, itu kan sudah 2, nggak ada sapi betina lebah isinya sama, nggak ada itu. Pahami dulu Nandar ya.
Kalau ini memang betul-betul sama, hanya beda sudut pandang. Nah, kemudian Nandar, kau juga mengatakan bahwa Injil Matius ini diperuntukkan kepada Nabi Muhammad. Alkitab tidak pernah menjelaskan Nabi Muhammad. Hanya ada 2 orang yang diangkat imam besar di dalam Bible. Dan 2 orang itu bukan dari garis keturunan Lewi. Yakni yang pertama Melkisedek, yang kedua adalah Yesus Kristus. Sudah saya bacakan Ibrani 7. Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sementara ahli Taurat yang diajak Yesus ngobrol tadi, itu adalah imam-imam menurut peraturan Harun. Nah, Muhammad menurut peraturan siapa? Apakah Melkisedek datang berbicara kepada umat Islam? Enggak kan? Apakah umat Islam mengakui Melkisedek? Kan enggak. Karena di dalam literasi Islam tidak mengenal namanya Melkisedek. Jadi pengangkatan Nabi di dalam Islam menurut hukum siapa? Masih berlaku hukum Harun. Karena tidak satupun ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa hukum ini pengangkatan nabi-nabi dipindahkan dari Harun. Tidak ada itu, Nandar. Itulah sebabnya di dalam ajaran Islam sama. Nabi-nabi setelah Harun dan Musa itu dari garis keturunan Lewi juga, Nandar. Bahkan sampai Maryam pun itu dari garis keturunan Lewi. Kenapa? Bapaknya Imran. Nah, jadi Nandar, kalau kau mengatakan itu merujuk kepada Muhammad, kau selesaikan dulu urusanmu dengan agama Islam. Kau selesaikan dulu urusanmu dengan Allah SWT, bahwa Allah SWT mengakui Injil Matius. Kalau tidak, Injil yang bisa kalian pakai, Injil yang kalian bisa pakai hanyalah Injil daripada Warakah bin Naufal. Itu tertuang di dalam Bukhari 3 dan Bukhari 6467. Silakan Nandar, buktikan dulu ya bahwa Allah SWT memang berfirman di Injil Matius. Silakan. Gini lah ya. Nanti saya tanggapi itu lah ya. Kita satu-satu. Jadi kita harus clearkan dulu lah ya. Saya tahu ketika Lae mengatakan Goy itu adalah bangsa, Lae lihat di Wikipedia. Kalau saya bukan Wikipedia, Lae. Nih aku tunjukkan ya. Kalau saya itu belajar bahasa Ibrani, ini buku saya ya, buku saya Brandeis Modern Hebrew. Ini buku saya sudah habis, saya sudah belajar 3 tahun, baru saya lulus nih. Kalau ada sekolah resminya, saya ini sudah S1 STH Ibrani ya. Ini saya sudah lulus nih, sampai bukunya aja seperti ini. Kemudian saya tunjukkan lah ya. Nih saya juga belajar bahasa Ibrani itu tulisannya tulisan cetak dan Ibrani tangan sudah bisa saya. Nih ini Ibrani tulis tangan lah ya. Antara Ibrani tulis tangan dengan Ibrani cetak itu beda. Nah ini ya seperti ini. Ini mohon maaf bukan pamer ya lah ya. Tapi kita harus by data nih. Nih ini tulisan Ibrani tangan saya. Sebentar Le. Kita langsung aja. Aku tahu kau belajar. Nggak usah kau jelaskan kau belajar apa. Baik. Yang lain bicara langsung. Ada baik Le. Maksud saya begini. Yang kita bahas adalah satu diksi saja sebetulnya, yaitu goyim dan goy. Lae, kalau goyim ini saya rasa orang Kristen dan Yahudi sepakat di seluruh dunia bahwa goyim itu adalah bangsa kafir di luar Israel. Itu bangsa. Kalau satu orang itu namanya goy, Lae. Nah, di dalam Matius 21:43 kerajaan Allah akan diambil daripada bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan diberikan kepada satu orang di luar Israel. Yang saya tanyakan siapa satu orang di luar Israel sendiri? Karena kalau plural goyim lah, bangsa itu goyim lah. Kalau satu orang goy, contoh saya kasih tahu. Misalnya saya bicara untuk orang banyak. Shalom, haferim, pehaferot, hayak karim. Halo teman-temanku laki-laki yang banyak, teman-temanku perempuan yang banyak, hayya karim yang aku muliakan. Haferim kalau dalam bahasa Ibrani teman-teman banyak nih, tapi kalau satu orang hafer. Nah, itu. Jadi di dalam Matius 21 lah ya, saya tunjukkan lagi nih lah ya. Matius 21 ayat ke-43.
Di dalam Brit Hadasah di sini dikatakan begini. Fetinaten legoi, akan diberikan kerajaan Tuhan itu akan dicabut dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Fetinaten legoi. Di sini bukan goyim lah, tapi goy, satu orang di luar bangsa Israel. Pertanyaan saya, siapa satu orang di luar bangsa Israel yang akan menerima kasih karunia berkat Tuhan berupa kerajaan Tuhan? Ini saja pertanyaan saya. Kalau Clay menjawab itu Yesus, justru blunder karena Yesus adalah orang Israel. Karena di sini menggunakan kalimat goy, satu orang di luar bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi. Makanya tadi sudah saya sampaikan, karena itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka ayat kemudian ditambahkan ayat tambahan di ayat ke-44-nya. Karena orang yang ngerti bahasa Ibrani paham ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Makanya ditambahkan nih ayat tambahan Matius 21:44 ada kurung kurawal baik dalam bukunya maupun di dalam online. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli lae. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin lae bisa mengidentifikasi kalau itu adalah sosok seorang nama. Siapa satu orang di luar bangsa Israel yang mendapatkan kasih karunia kerajaan Tuhan? Karena di dalam Al-Quran kata Allah, sebentar. Bukumu tadi cetakan tahun berapa? Bukumu tadi cetakan tahun berapa? Bukumu tadi cetakan tahun berapa? Buku apa? Yang kau pakai literatur kau menjelaskan goyim tadi. Terbitan tahun berapa? Enggak, kalau yang tadi itu buku saya belajar bahasa Ibrani. Iya, dasar kau mengatakan goyim tadi itu bentuk pribadi, itu dari ilmuwan tahun berapa, buku terbitan tahun berapa? Itu di dalam, inilah ya saya kasih ini aja deh lah ya, supaya belajar ya, sebentar ya, saya tunjukkan bukunya ya. Inilah ya nanti belajar. Terbitannya bacakan sama aku. Iya, gini. Penulisnya siapa? Inilah ya bisa beli buku, ya, lah ya bisa beli buku. Nama bukunya inilah ya. Bahasa Ibrani untuk pemula ya, bagi penutur bahasa Indonesia. Ini lah beli, ini bagus ini. Terbitan tahun berapa? Ini baru terbit sekarang. Enggak, maksud saya kalau lah mau belajar bahasa Ibrani. Sudah, cukup, lanjut. Oke. Sekarang buktikan Matius itu tadi. Buktikan Matius itu dikenal Allah SWT. Jangan kau bilang nanti ada buatan di kitab Weda. Kan lucu. Baik. Berarti sudah clear ya. Lah tidak bisa mengidentifikasi ya. Coba bilang nggak bisa, kan aku belum menjawab. Ya sudah, Lai jawab dulu. Lai jawab dulu siapa? Oke, aku jawab. Iya, silakan. Ya. Siapa satu orang di luar bangsa Israel? Kau menggunakan menggunakan literasi buku tahun ini. Kan abad-abad sekarang itu. Kalau saya kita aduh. Sebentar, Lai. Kau bilang tadi kan itu bukunya. Ya, oke, literasi kau yang mana? Aku tunggu. Jelaskan yang mana. Bukan Lai, gini Lai. Enggak, goyim, Lai, gini loh Lai. Goyim itu adalah satu diksi, satu kata yang sudah diketahui umum. Ya, sudah diketahui umum. Literasinya buku siapa? Kita bicara ilmiah, literasimu buku siapa? Aku mau lihat. Buku siapa gimana maksudnya? Karena buku siapa maksudnya? Ini penulisnya Elia Levite, abad ke-16, abad sekarang kau bilang, itu pun bukan begitu. Gini ya. Ini aku jelasin ya, ya. Karena di situ dijelaskan, goy itu jamak. Pahami dulu, sebentar lah, kan giliranku. Coba tunjukkan bukunya kayak gimana kalau punya Coba suruh aku menuntaskan, tapi enggak kau kasih. Enggak, maksudnya tunjukkan datanya. Kalau data saya kan memang mengambil literasi dari ya, saya mengambil dari ensiklopedia dunia. Di situ dijelaskan sebuah dari kamus Judaism, Ibrani, Latin, Jerman. Itu terbitan Elia Levinte abad ke-16. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa goy itu jamak reguler. Ya, artinya nation atau bisa juga dalam bahasa yang tadi ku bilang itu apa namanya? Setelah goy satu lagi apa tadi? Theodos. Nah, itu dibuat lagi. Coba sebentar dulu. Alkitab versi Raja James tahun 1604 juga sama. Alkitab
Cindel 1530 juga sama Nandar, yang tua. Makanya aku bilang kau tahun berapa? Ya, oke. Sekarang Nandar giliranku ya. Selalu Ya, Nandar, silakan. kapan sudah kau suraku? Ya, silakan. Ya. Jadi Nandar, kalau kau merujuk itu, udah aku bilang, itu mah bisa-bisa kau aja itu Nandar ya. Kalian ini kan sukanya contoh lah. Ketika kau bilang Yesus menikah, buku Basiledes kau bawa. Ketika Yesus tidak ketika baratering, ketika Yesus tidak disalib, buku Basiledes kau bawa. Dan tidak malu kau di sini Nandar, seolah-olah sumbernya dari kitabmu dan kau bilang, bagaimana Al-Quran itu sama kau bilang. Masih ingat aku tuh, masih ada videonya. Seolah-olah gak apa-apa karena kalian sukanya gitu kan. Selalu mengambil kitab-kitab yang kontra. Kan jadi lucu Nandar. Nah, sekarang biar simpel, kita tidak bermain di dalam goy dan goyim. Tunjukkan bukti bahwa Allah SWT merestui kitab Matius. Kalau ada Nandar, ini kupingku, bisa kau ambil ini. Ini ya, Nandar. Usiapkan. Kalau bisa kau tunjukkan, Allah SWT merestui bahwa Injil Matius itu bagian dari kitab Isa. Putus ini. Tunggu, silakan. Baik, oke ya, baiklah ya. Oke, ini aku tunjukkan lah ya. Oke, siap-siap ya kupingnya dipotong ya lah ya. Iya. Ini aku Ya, data nih silakan. ya. Ini adalah buku bahasa Ibrani ya, Brit. Maaf Nandar, saya bilang Allah SWT. Sorry. Kau memetik dari Al-Quran atau dari hadis? Enggak Nandar. Sekarang kau harus kupertegas karena kalian sukanya mengutip yang bukan saya tanya. Silakan. Sebentar lah ya. Ini saya bahas yang goy dan goyim dulu ya. Gak usah Nandar. Itu sudah kita selesaikan. Bukan Nandar. Sekarang ku bilang sama kau, ya, silakan. sebentar, karena saya pun sumbernya ada. Sumber kita sama-sama ada, kita anggap itu clear. Sudah. Sekarang kita buktikan, kau kan mengambil dari Matius. Buktikan bahwa Allah SWT merestui penulisan Injil Matius ini, dan Injil Matius ini dikatakan tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Sementara kau tadi sudah menunjukkan ini tambahan, ini palsu. Berarti yang kau bilang itu bertentangan dengan firman Allah SWT. Paham kau ya? Inilah kalian tidak paham apa yang selalu kalian ucapkan. Nah, kalau memang itu Injil direstui oleh Allah SWT, tunjukkan kepadaku, ini akan ku selesaikan. Silakan. Enggak lah ya, sebentar lah ya. Jangan kita diskusi santun di sini ya. Tadi Laya mempertanyakan kata imbuhan di dalam bahasa Ibrani. Saya bilang itu sudah selesai Nandar, tidak usah lagi. Kita langsung kepada pembuktian. Kan kau mengambil dari Matius. Buktikan bahwa Allah SWT merestui bahwa itu bukan kitab yang ditulis dengan tangan manusia sesuai surah 2 ayat 79. Kalau kau tidak bisa membuktikan, artinya itu sudah ditulis tangan manusia dan kau mengakui tadi. Dan sudah kau baca surah 2 ayat 79. Kenapa kau ambil yang sudah diubah-ubah? Kan lucu kan Nandar. Silakan buktikan. Matius itu ada SWT yang nanti saya jawab masalah itulah ya. Tapi saya kan ini banyak yang komentar kalau saya live, Nandar kalau berani debat sama sang debater, Nandar kalau berani debat sama sang debater. Makanya saya dalam hal ini mengabulkan request dari teman-teman untuk diskusi sama sang debater. Ya karena banyak yang ngepen yang Kristen itu, kalau berani tuh sama sang debater, jangan sama Kristen ecek-ecek. Makanya kemarin Mikana saya tanya hal yang serupa, dia ngekick saya. Nah, Laya kan nggak ngekick nih. Kalau aku nggak akan kukick Nandar, itu kan sudah kita anggap selesai. Karena kau punya dasar, aku punya dasar. Belum. Kita anggaplah itu. Sebentar. Kita anggap yang kau bilang itu benar, yang ku bilang benar, karena aku juga punya dasar, kau punya dasar. Sekarang mari kita buktikan bahwa Allah SWT menuliskan kitab Matius. Karena surah 2 ayat 79 itulah batasanmu. Itulah bukti kitab yang belum ditambah. Sementara ayat 44 sudah kau deklarasikan itu palsu dan tambahan. Pertanyaan saya, bagaimana kau mengambil kitab palsu untuk menentang surah 2 ayat 79? Buktikan Matius itu. Kalau bisa kau buktikan Injil Isa itu ditulis oleh Matius, Injil Isa ya, bukan Injil Yesus. Aku apakan kupingku ini, silakan. Aku nggak main-main Nandar, gitu kalau berdebat sama sang debater. Apa yang kita ecek-ecek?
eh, berulang kali Lairudi ini melakukan sebuah tantangan, tapi ketika sudah terjawab, kelesnya juga kemana-mana ya lah ya. Baik. Tidak, maaf Nanda, tidak pernah saya berulang kali. Kau yang berulang kali, kau bilang tidak akan dibaptis, kalau bisa di dalam Injil ada theos. Kami buka dari Yohanes 20 ayat 28, kau lari nggak mau dibaptis. Jangan kau giring-giring dong. Nggak ada lah ya. Nggak ada, videonya masih ada. Sekarang buktikan Matius itu dulu. Kalau kau bisa menang, kuginikan kau. Janji aku, janji. Ini kuginikan, janji aku. Atau yang kurang apa? Panik lah. Baik lah. Aku nggak panik, ini biar kita serius. Sabar lah ya. Sabar ya lah ya. Jangan gerasa-gerusu ya. Lah masalah goy dan goyim saja belum selesai, udah kemana-mana. Padahal kita anggap selesai, nggak apa-apa. Ya, kau menang. Sebentar, kau menang, ku anggap tentang goyim tadi. Sudah puas kok kan? Sekarang buktikan bahwa Injil Matius itu adalah Injil Isa yang direstui oleh Allah SWT, yang tidak terikat kepada surah 2 ayat 79. Bahwa itu tidak ditambahi. Baik, lah ya, kita buka ya Al-Quran ya lah ya. Siap dipotong lah ya. Benar loh, siap. Ya, loh. siap. Baik, ya. Kita buka Al-Quran. Sebentar saya buka dulu ya. Quran surat 2. Jangan gemetar lah ya. 79. Ya. Oke. Ambil dulu yang lebih panjang. Ambil dulu yang lebih panjang enggak? Oh, mau minum dulu. Silakan lah, minum dulu. Minum dulu, takut kepotong nanti. Lah panik nih lah deh. Sampai minum dulu lah. Yang lebih panjang ya. Kena aku. Iya. Bisa kau buktikan Anda. Awas lah, kalau TikTok kena report lah ya, jangan pegang-pegang kayak gitu lah. Biarin aja. Aku serius. Baik. Mana mau aku main-main? Ya, cep ya. Oke lah ya. Kita buka lah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 146 lah ya. Saya bacakan lah ya, boleh lah ya. Waduh, silakan. HP saya kok sudah lowbat ya teman-teman ya. Apa aja yang bacakan? Oke. Surah Al-Baqarah 146. Ya. Oke. Saya bacakan lah ya. Mudah-mudahan lah ya nanti disahadatkan sama saya. Jadi nggak usah lah ya potong kuping ya, nanti nggak elok dilihatnya. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Saya bacakan artinya. Orang-orang Yahudi dan Kristen yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Karena disembunyikan, maka saya bongkar. Karena sesuatu yang disembunyikan itu bisa ketahuan lah. Nah, belum selesai lah ya. Saya coba akan tunjukkan kepada lah bahwa si Matius itu, jadi kalau bertanya tentang Matius lah Injil Matius itu tidak jelas siapa yang nulis lah Nih, ini namanya, lihat lah ya, jangan garuk-garuk lah perhatikan saya lah ya, tafsir perjanjian baru lah Oke. Jadi bagaimana mungkin Allah menyatakan itu ditulis Matius, sementara sejarah Alkitab sendiri mengatakan siapa yang menulis Injil Matius ini tidak jelas. Penerbit PT Canisius, anggota seks sama penerbit Katolik. Nah, kita lihat nilai ya. Halaman ke-19. Nih lah ya. Ini menurut internal kekristenan ya. Injil menurut Matius. Jadi lah Mak, kena hapus pula. Aduh, lagi seru-serunya.
masuk ke sini maunya Sinandar ya. Tunggu dulu. Ku suruh dia ke sini. Nandar. Sebentar ya kawan-kawannya. Nandar. Wah, kalau dia ini hanya mencari gift aja dia. Tanggal 25 aku baru bisa. Sebentar ya, biar Sinandar masuk ke sini. Nggak diangkatnya, mungkin dia langsung live pakai itunya ya. Aduh. Ya, kawan-kawan. Ini aku ganti dulu, ini aku matikan dulu. Aduh, tanggal 25 lagi aku nanti main. Tes, ya. Nah, kawan-kawan, kalau kita menghadapi mereka memang harus serius, kawan. Nggak boleh ecek-ecek, ya. Tujuannya apa? Biar mereka itu tidak sembarangan berbicara. Ini kok belum muncul ya? Bentar. Sabar. Ya. Nah, di situ saya beri tantangan kepada dia. Bagaimana dia bisa membuktikan kitab Matius itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi dia bilang bahwa Matius itu tidak dikenal siapa penulisnya. Oke. Tapi bagaimana Allah SWT mengatakan kitab itu adalah kitab dia? Tidak ada, kawan. Dalam literasi Islam tidak ada itu, kawan. Ya. Karena dia tadi sudah mengatakan Matius 44 itu tambahan palsu. Maka dia terkena hukum Al-Quran surah 2 ayat 79. Ini enggak paham Sinandar bagaimana menguraikan sesuatu. Kalau sudah ditambahi, dia tidak bisa mengambil yang palsu. Kan begitu, dia mengatakan itu palsu. Sudah ditambahi segala macam. Ya. Jadi sampai kapanpun Sinandar tidak akan bisa membuktikan. Kalau mengenai goyim dan goy, oke. Kita anggap itu dari segi tata bahasa. Ya. Dan dia punya literasi, aku juga punya literasi. Ya, di dalam abad ke-15, ke-16 itu sudah muncul kitabnya yang mengatakan goy dengan goyim itu. Sekarang kita buktikan dia kan mengambil dari Matius. Nah, Injil Matius ini kan sudah saya katakan, ada enggak pengakuan Allah SWT terhadap Injil Matius? Enggak ada. Ditambahinya, kawan. Kan sudah kubilang kalau mereka ini bisa menambahi kitab suci. Nah, ini yang dibacanya itu ini. Di sini tidak ada dikatakan Kristen. Tapi bisa-bisanya Sinandar mengatakan Kristen. Ini. Orang yang telah kami berikan kitab, ya, buka kurung tutup kurung Taurat dan Injil. Mengenal Muhammad itu pun buka kurung, kawan. Di dalam bahasa aslinya enggak ada Muhammad. Ini kalian cari sini. Ada enggak Muhammad? Enggak ada, kawan. Ini adalah pernyataan daripada penerjemah. Jadi idenya dimasukkannya dengan menerjemahkan bahwa yang dimaksud adalah Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ini, kawan. Dia bilang tadi Yahudi dan Kristen. Tidak ada Yahudi dan Kristen, kawan. Jadi kawan-kawan, inilah mereka tidak rela ya. Kitab Injil itu kan ada 4 ya. Sinoptik maksud saya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah SWT tidak pernah mengatakan Injil itu ada sinoptik. Enggak ada, kawan. Jadi jangan dipaksakan bahwa kitabnya orang Kristen adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Karena tulisan bahasa aslinya di situ bukan alif, lam, ha. Tetapi kurios dan teos. Paham ya? Jadi enggak bisa, kawan. Jadi inilah pengakuan-pengakuan kosong Sinandar. Tapi sayang. Aduh, aku saking bersemangatnya tadi. Muka Sinandar kan berubah ketika aku bilang kalau bisa aku potong kupingku ini Nandar, aku bilang. Tapi ya sudahlah, itu dulu yang terjadi.
Aku live lagi tanggal 25. Tapi saya punya satu lagi akun nanti saya ganti dulu namanya. Karena saya buat pendeta Yusak, orang takut. Kan begitu ya. Saya ganti dulu namanya. Oke, kawan-kawan, begitulah dulu hasil penjelasan Abraham bukan Ibrahim. Nanti saya lanjutkan lagi, kan belum selesai itu Abraham bukan Ibrahim ya. Pertama, perbedaannya nama orang tuanya, Aazar dan Terah. Kedua, perbedaannya bahwa dia zaman Raja Namrus dibakar, sementara Raja Namrus itu kan jauh di bawah Abraham. Kemudian di dalam Alkitab dia tidak pernah dibakar ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi hal-hal lain. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa Ibrahim adalah Abraham, nggak bisa kawan. Biarkan dua kitab itu tetap ada, tapi mereka kenapa nggak rela? Kenapa selalu berupaya mengambil kitab suci kita? Contoh Matius. Sampai digalinya, dibilangnya itu merujuk kepada Muhammad yang paling satu orang. Dia bilang satu orang, oke ku ikuti. Kan sudah banyak kali aku mengalah. Satu orang itu siapa? Muhammad tidak pernah diangkat menjadi imam besar. Tidak pernah kawan, imam yang kekal. Itu hanya Yesus Kristus dan itu menurut hukum Melkisedek. Sementara Muhammad diangkat menurut hukum siapa? Enggak ada. Mana ada mengenal Melkisedek di dalam Al-Quran? Tidak ada dikatakan Melkisedek, enggak ada itu ya. Oke lah, begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sang debaters.